Kali ini kita akan belajar materi kalimat efektif. Mengapa kita harus belajar materi kalimat efektif? Agar kita tahu cara menyampaikan informasi dengan tepat, sehingga pendengar menerima informasi sesuai dengan yang kita sampaikan. Dari ilustrasi ini digambarkan apabila seorang pembicara menyampaikan informasi ABC menggunakan kalimat efektif, maka pendengar juga akan menerima pesan ABC sesuai yang disampaikan. Apa yang terjadi apabila kita tidak menggunakan kalimat efektif dalam komunikasi? Bisa saja pesan atau informasi yang kita sampaikan tidak dapat dipahami oleh pendengar, sehingga terjadi salah paham. Berikutnya, mari kita pelajari pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, memiliki unsur penting kalimat, yakni terdapat subjek dan predikat. Perhatikan contoh berikut. Kalimat membaca buku, ini merupakan kalimat tidak efektif. Mengapa? Mari kita analisis. Membaca merupakan predikat, buku merupakan objek. Kalimat ini hanya memiliki unsur predikat dan objek. Karena itu, kalimat ini bukan merupakan kalimat efektif. Contoh berikutnya, membaca buku di perpustakaan. Kalimat ini juga bukan merupakan kalimat efektif. Mengapa? Mari kita analisis. Membaca merupakan predikat, buku merupakan objek, di perpustakaan keterangan tempat. Kalimat ini hanya memiliki unsur predikat, objek, dan keterangan, tidak memiliki unsur subjek, sehingga kalimat ini bukan merupakan kalimat efektif. Agar menjadi kalimat efektif, kalimat yang pertama diubah menjadi Edo membaca buku. Perlu ditambahkan subjek pada kalimat ini, sehingga Edo merupakan subjek, membaca predikat, buku objek. Kalimat ini memiliki unsur subjek dan predikat ditambah dengan objek, sehingga kalimat ini menjadi kalimat efektif. Kalimat yang kedua, agar menjadi efektif diubah menjadi ditambahkan dengan subjek. Edo membaca buku di perpustakaan. Edo merupakan subjek, membaca predikat, buku objek, di perpustakaan keterangan tempat. Kalimat ini menjadi kalimat efektif karena memiliki unsur subjek dan predikat ditambah dengan objek dan keterangan. Kedua, struktur atau tata kalimatnya tepat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh berikut, dengan cekatan menyapu Santi ruang tamu. Kalimat ini bukan kalimat efektif, karena dengan cekatan merupakan keterangan cara menyapu predikat, Santi subjek, ruang tamu objek. Susunan kalimat ini tidak SPOK, melainkan keterangan, predikat, subjek, objek. Karena itu kalimat ini bukan merupakan kalimat efektif. Agar menjadi kalimat efektif, maka susunannya harus diubah, sehingga kalimat yang tepat menjadi Santi menyapu ruang tamu dengan cekatan. Santi merupakan subjek, menyapu predikat, ruang tamu objek, dengan cekatan keterangan cara. Sehingga susunannya subjek, predikat, objek, keterangan. Kalimat ini menjadi kalimat efektif. Ciri yang ketiga,
Ejaan sesuai kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan berkaitan dengan tanda baca, kata baku, huruf kapital. Kalimat berikut ini tidak efektif karena menggunakan kata tidak baku, yaitu kata izin. Agar menjadi kalimat efektif, kata izin diubah menjadi kata baku izin, sehingga kalimat efektifnya menjadi saya izin tidak masuk sekolah. Contoh berikutnya, tas itu diletakkan adik di kamar. Kalimat ini juga tidak efektif karena penggunaan ejaan di kamar tidak tepat. Kata depan diikuti kata tempat, seharusnya penulisannya dipisah. Namun di kalimat ini penulisannya digabung. Seharusnya kalimat yang tepat, tas itu diletakkan di kamar. Kata depan di dan kata tempat di kamar penulisannya dipisah. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat efektif. Ciri berikutnya, tidak boros kata atau hemat. Perhatikan contoh berikut ini. Dito amat sangat pandai sekali. Kalimat ini tidak efektif karena menggunakan kata yang sama maknanya secara bersama-sama. Kata amat, kata sangat, dan kata sekali itu sinonim, maknanya sama. Sehingga tidak perlu digunakan semuanya, hanya dipilih salah satu. Sehingga agar kalimat ini menjadi efektif, diubah menjadi Dito sangat pandai, atau Dito amat pandai, atau Dito pandai sekali. Ciri yang kelima, tidak bermakna ganda atau ambigu. Perhatikan contoh berikut. Motor Pak Sardi yang tua itu harus diperbaiki. Kalimat ini mengandung makna yang ambigu, makna ganda. Yang tua, Pak Sardi atau motornya. Agar kalimat ini tidak ambigu, maka harus diperjelas. Apabila melihat predikatnya diperbaiki, maka kata tua mengacu kepada motor. Sehingga kalimat ini diubah menjadi motor tua Pak Sardi itu harus diperbaiki. Ciri berikutnya, kalimatnya harus logis atau masuk akal. Perhatikan contoh berikut. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Kalimat ini tidak efektif karena yang dipersilakan waktu dan tempat, bukan Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan. Karena itu kalimat ini tidak logis. Agar menjadi kalimat efektif, maka kalimatnya diubah menjadi kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Ciri berikutnya, bentuk kata sejajar. Perhatikan contoh berikut. Andri membersihkan sampah kemudian dipilah sesuai jenisnya. Kalimat ini tidak efektif karena kata membersihkan berawalan me diikuti kata dipilah berawalan di. Ini menunjukkan kalau bentuknya tidak sejajar. Agar menjadi kalimat efektif, kalimat ini diubah menjadi Andri membersihkan sampah kemudian memilah sesuai jenisnya. Predikatnya berawalan me, membersihkan, memilah juga berawalan me, menjadi memilah. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat efektif. Apabila diubah menjadi berimbuhan di, maka kalimatnya menjadi sampah dibersihkan Andri, kemudian dipilah sesuai jenisnya. Kata kerja diubah
menggunakan imbuhan di, dan kata kerja diubah menjadi berimbuhan di, menjadi dibersihkan, memilah menjadi dipilah, sehingga bentuk kata sejajar menggunakan awalan di. Demikian penjelasan mengenai materi kalimat efektif. Mudah kan belajar materi ini? Selamat belajar!